Halo guys, selamat datang nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga sehat ya. Sebelum kita mulai, makasih ya udah klik video ini. Dan untuk kalian yang pertama kali nonton video aku, salam kenal ya, aku Via Novika. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah film yang keren banget nih, judulnya Meow. Film ini mengisahkan tentang kucing yang ingin menguasai bumi guys. Kelihatannya kucingnya imut, gemoy, lucu, tapi nggak nyangka banget guys karena kucingnya jahat banget. Kalian pasti nggak nyangka banget sama kucing gemoy yang satu ini dong. Awalnya kisah ini sangat menjengkelkan, tapi endingnya bikin nangis banget guys. Yuk langsung saja kita ke cerita filmnya. Tapi sebelum itu aku minta tolong banget nih sama kalian guys, supaya like video ini, terus jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku guys. Jadi guys, cerita ini dimulai ketika di luar angkasa ada satu planet yang dihuni oleh para kucing-kucing gemoy yang bernama planet Meow. Bentukan planetnya sama banget nih sama kepala kucing, gemoy banget. Para kucing yang tinggal di planet Meow nggak sama dengan kucing biasanya guys. Mereka memiliki kekuatan spesial. Tapi suatu ketika planet Meow yang mereka tempati sering kejatuhan meteor-meteor guys. Lalu mereka pun mikir untuk cari tempat tinggal baru, yaitu mau ke bumi. Bahkan mereka pun udah sering mengirimi utusan untuk memata-matai dan menyerang bumi guys. Tapi setiap mata-mata yang mereka kirim gak pernah lagi tuh balik ke planet Meow. Kemudian Raja Meow pun mengutus dan menunjuk seorang kesatria Meow guys, yaitu kucing yang paling pemberani yang ingin diutus ke bumi tuh. Kucing ini sangat sakti, dia bisa mengeluarkan kekuatan yang ajaib guys, dan kekuatannya berada di liontin ini guys. Tapi kalungnya nggak boleh lepas, karena kalau lepas kekuatannya nggak ada tuh. Salah satu kekuatannya, dia bisa nembakin sinar laser yang ingin digunakan untuk ngancurin bumi. Hingga tiba saatnya sang kesatria Meow pun diluncurkan ke bumi. Sementara guys, di bumi ada bapak-bapak yang namanya Saulung. Bapak ini dulunya pemain sepak bola, tapi sekarang udah pensiun, gak kerja lagi. Sekarang dia lagi nyoba jadi komentator sepak bola nih, tapi gagal dan dia pun disuruh pulang. Kasihan banget ya. Pokoknya guys, bapak-bapak ini lucu banget. Dia selalu nyari duit dengan cara yang sangat aneh. Seperti ini guys, dia selalu jualan dasi yang belakangnya ada kantong tuh tempat taruh kartu. Gak penting banget nih. Terus kan dia juga punya istri nama Chow Laci. Istrinya juga suka main film nih, jadi bintang iklan ini. Tapi ya beginilah nasibnya. Walaupun dia kayak gini, istrinya adalah ibu rumah tangga yang baik guys. Terus mereka juga punya anak cowok yang namanya Yao Choi. Dia suka foto-foto dan buat konten guys, tapi kontennya nggak ada yang nonton. Kasian banget ya. Terus mereka juga punya anak perempuan nih yang namanya Yao Yao. Tapi sedihnya Yao Yao punya kekurangan nih di kakinya. Dia nggak bisa jalan dengan baik. Dia pun juga nggak bisa lari dan loncat sesukanya tuh. Kasian banget ya. Hari-hari Yao Yao selalu pakai alat bantu kayak gini. Dia pun juga nggak punya teman guys. Teman-temannya pada jauhin dia, nggak mau berteman sama Yao Yao guys. Si Yao Yao ini selalu sedih dan kesepian karena nggak ada teman. Dia selalu berdoa nih supaya suatu saat dia punya teman sejati. Di lain sisi, kesatria Meow mau sampai ke bumi tuh, tapi cuacanya lagi buruk, pesawatnya aja mau roboh tuh. Dia pun lontang-lantung dalam pesawat dan apesnya kacanya pecah, liontinnya pun jatuh ke bumi guys. Dan sekarang dia nggak ada kekuatan lagi guys karena liontinnya hilang tuh. Dia nggak bisa nyerang bumi tanpa liontin itu guys. Balik lagi ke bapak ini guys, karena dia gagal jadi komentator. Dia mau cari kerjaan baru nih. Untungnya dia dapat tawaran dari temannya tuh. Dia bisa jadi pelatih tim, tapi syaratnya dia harus jagain kucing gemoy ini guys. Soalnya temannya itu mau pergi. Akhirnya bapak itu setuju banget dong karena dia butuh kerjaan banget. Awalnya istrinya gak setuju guys, karena istrinya menyangka kucing itu bakal bikin repot nantinya. Tapi suaminya tetap maksa karena dia butuh kerjaan banget guys. Nah kita balik lagi nih ke kesatria kucing. Dia lagi nyariin liontinnya yang hilang.
pikirannya Leontinnya jatuh ke rumah ini guys. Dia pun langsung lompat. Dia nggak bisa lompat tinggi-tinggi karena dia nggak punya kekuatan lagi guys. Kasihan deh. Di sisi lain, kalau kelamaan di bumi tanpa kalung, tubuh si Miao jadi hancur nih. Agar tubuhnya bisa bertahan, dia harus nyesuaiin tubuhnya kayak kucing-kucing biasa yang ada di bumi. Kebetulan ada kucing oranye ini yang tadinya mau dititipin, namanya si Vili. Langsung aja dia gantiin. Terus si Vili yang asli lihat kesatria kucing ketakutan banget, lalu dia kabur tuh. Dan si Miao ini berhasil nyaman jadi si Vili dan menemui bapak ini guys. Walaupun wujudnya beda banget sih, karena si Vili yang asli kucing Oyen yang biasa aja, tapi si Miao ini kucing Oyen yang sangat besar seperti raksasa guys. Pas sampai di rumah tuh, istrinya langsung pingsan karena dia baru pertama kali lihat kucing raksasa. Sedangkan anak yang cowoknya terus videoin kucing si Vili ini. Di sisi lain, si anak perempuan seneng banget. Akhirnya dia jadi punya teman sejati nih, yaitu kucing si Vili ini. Dan rencana awalnya dia mau nguasain bumi kan, terus dia nyerang keluarga ini pakai sinar laser. Tapi dia cuma bisa halu guys, karena dia nggak punya kekuatan sama sekali tuh. Keluarga ini pelangak-pelongo dan terheran-heran lihat tingkahnya si Vili. Si Vili jadi kesel banget karena kekuatannya nggak bisa keluar. Terus kan si Yao Yao langsung peluk dia jadi tambah kesel tuh. Setelah itu si Vili menemui teman-temannya yang lain yang dikirim dari planet Miao. Dia pun bertanya kenapa mereka nggak balik ke planet Miao. Mereka pun menjawab karena mereka udah terlalu nyaman tinggal di bumi. Mereka diurus, dirawat oleh manusia-manusia yang super baik. Makanya mereka mikir nggak perlu ngancurin bumi. Mendengar semua itu, si Vili jadi kesel banget karena dia yakin bumi ini harus dihancurin. Di tengah malamnya, si Vili ngelancarin aksinya tuh. Dia mau nyerang keluarga ini. Yang pertama, dia mau ngadepin si Yao Yao. Dia mau cakar si Yao Yao sampai meninggoy. Tapi melihat muka polosnya si Yao Yao, si Vili nggak tegaan. Jadi dia membatalkan niatnya buat cakar si Yao Yao. Pas bangun-bangun di pagi harinya, si Vili langsung dicium-ciumin tuh sama si Yao Yao. Dia jadi kesel banget. Terus kan si anak cowok ini selalu videoin si Vili. Dia selalu dikasih makan. Dia pun ngambek gak mau makan tuh. Kemudian keluarga ini keluar tuh cari makanan yang lain. Terus kan pas balik-balik mereka kaget banget karena rumah mereka udah diberantakin sama si Vili. Lalu istrinya kesel banget sama kucing ini guys. Tapi gak jadi kesel. Karena berkat si Vili, barang-barang yang lama udah nggak ditemuin lagi. Sekarang udah pada ketemu tuh. Keluarganya pun jadi senang deh. Si Vili pun heran, kenapa ya keluarganya jadi senang? Ternyata si Vili dari tadi pada sibuk nyariin Leontin kalungnya. Makanya rumah mereka diberantakin tuh. Si Vili nggak tinggal diam aja guys. Dia mau kasih racun buat keluarga ini. Bapaknya malah pesan pizza dong. Si Vili jadi kesel banget. Apesnya, makanan yang dikasih racun tadi ternyata buat si Vili. Gagal lagi deh rencana jahatnya. Dan di malam harinya, para perampok datang tuh berkeliaran. Dan jahatnya, si Vili malah bukain pintu buat para perampok itu. Akhirnya, keluarga ini pun ditangkap tuh sama perampok. Namun si Vili malah liatin dari kejauhan. Keluarga ini nyuruh si Vili pergi, biar dia nggak ketangkep. Lalu si Vili jadi heran banget. Kenapa ya keluarga ini tetap baik sama dia walaupun dia udah jahatin mereka. Si Vili jadi ragu banget buat jahatin mereka lagi tuh. Si Vili jadi nggak tega lihat keluarga ini dirampok. Akhirnya dia nunjukin diri. Para perampok pun jadi kesenangan karena dia yakin si Vili ini kalau dijual jadi mahal banget. Lalu para perampok ini mau nangkap si Vili. Si Vilinya malah nyerang mereka dong. Tapi mereka nggak tahu aja nih kalau si Vili ini sebenarnya jagoan. Perampok pun dihempaskan tuh ke lantai, jadi kalah deh. Akhirnya si Vili jadi pahlawan nih di keluarga ini. Dan anehnya dia malah bahagia. Harusnya dia benci kan sama keluarga ini, tapi perasaannya jadi berubah. Jadi lebih senang sama keluarga ini. Hari pun berlalu, si Vili makin hari makin dekat nih sama keluarga ini. Dia ngabisin waktu sama keluarga ini di taman. Di rumah tuh bahagia banget dia sama keluarga ini. Jadi makin akrab setiap hari guys. Setiap hari dia jadi bahagia banget sama keluarga ini. Jadinya dia lupa deh misi dia buat ngancurin bumi. Apalagi sama si Yao Yao ini, dia deket banget guys.
Dan si anak cowok ini selalu rekamin aksinya si Vili lalu menguploadnya. Di sisi lain mereka kena masalah lagi nih karena ada penagih hutang yang nagih hutang bapaknya. Ternyata teman bapak ini bawa kabur uang yang besar banget, lalu bapak ini jadi jaminan atas uang itu. Makanya si penagih hutang nagih hutangnya ke bapak ini guys. Istri bapak ini jadi kesel banget. Kenapa bapak ini bodoh banget ya? Di sisi lain, anak yang cowok dapat kabar kalau videonya jadi viral banget nih di internet. Banyak yang nonton dan like dan subscribe tuh. Setelah itu, dia jadi artis terkenal tuh. Banyak tawaran dari iklan maupun syuting tuh buat si Vili dan keluarga ini. Setelah itu, mereka jadi artis lalu banyak dapat duit deh. Muka si Vili ada di mana-mana tuh. Sekarang si Vili jadi terkenal banget dan banyak duit. Sampai suatu hari si Vili sama bapak ini lagi syuting adegan tinju. Terus ada benda yang mau jatuh mau ngenain si Vili. Tiba-tiba bapaknya nolong. Melihat hal itu si Vili jadi sedih dan terharu banget. Dia jadi kasihan banget sama bapak ini karena kakinya terluka guys. Setelah itu lagi-lagi si bapak ini dapat kesialan lagi nih guys. Dia mau ditipu sama penipu ini guys. Penipu ini mau suguhkan peta harta karun. Dengan bodohnya bapak ini ngebelinya dengan uang yang banyak dong. Uang yang dibelinya adalah uang hasil mereka syuting guys. Semua uangnya diambil sama bapak ini lalu dibelikan ke peta ini dong. Ternyata para penjual peta ini adalah penipu besar guys. Keluarga ini mau menangkap penipu ini tapi mereka udah kabur duluan dan bawa uang keluarga ini guys. Kasian banget ya. Si istri pun kesel banget nih sama suaminya karena bodoh banget mau ditipu orang. Di sisi lain, uang itu ternyata mau dipakai buat operasi kakinya si Yao Yao. Semua keluarganya pun kecewa banget nih sama bapaknya termasuk anak laki-laki ini. Si Vili pun jadi ikutan sedih juga tuh. Bapak ini sebenarnya jadi bersalah banget. Si Vili mau nolongin tuh tapi dia aja nggak punya kekuatan. Di sisi lain di sekolahnya si Yao Yao mau ngadain lomba lari tuh. Dan si Yao Yao curhat ke si Vili. Dia ingin keluarganya ikutan lomba lari itu. Tetapi kan keluarganya lagi kena masalah besar, lagi nggak akur, lagi berantem. Jadi si Vili sama si Yao Yao jadi sedih banget. Akhirnya si Vili narik si bapak dan ngasih kertas isi curhatan si Yao Yao. Dia ingin keluarganya ikutan lomba lari tuh. Tapi si Vili ngerasakan bahwa rencana awalnya pengen buat keluarga ini jadi berantakan. Saat ini keluarga ini memang berantakan, tapi si Vili jadi sedih banget. Dia pengen keluarga ini jadi bahagia dan akur seperti dulu guys. Si Vili pun dilema dengan perasaannya. Pas berada di belakang rumah, si Vili melihat cahaya kehijauan di atas tuh. Lalu dia pun melihat bahwa itu ada liontinnya. Dia pun sadar bahwa sekaranglah waktunya dia mau ngancurin bumi. Di sisi lain, si Yao Yao sedih banget karena gak ada keluarganya yang datang tuh. Dia juga diejek dan dikatain sama teman-temannya karena keluarganya gak datang. Untungnya gak lama kakak laki-lakinya datang. Setelah itu ternyata ibu dan ayahnya juga datang tuh. Terus lomba larinya udah dimulai nih guys. Sayangnya si Yao Yao pada jatuh karena kondisi kakinya yang seperti itu. Dan akhirnya mereka pada ngumpul. Si Yao Yao minta agar keluarganya nggak berantem lagi. Lalu mereka pun akur kembali deh. Si Vili pun ngamatin mereka dari kejauhan. Dia ikut bahagia juga karena lihat keluarga ini jadi akur lagi guys. Setelah itu si Vili ngajakin keluarga ini gandengan tangan tuh. Lalu dia bercerita tentang identitasnya. Dia jadi bisa bicara sama keluarga ini setelah liontinnya balik guys. Terus si Vili jadi berterima kasih sama keluarga ini karena mereka udah sayang banget sama si Vili. Lomba lari pun dimulai lagi nih guys. Sayangnya si Yao Yao jadi kesulitan lari karena kondisi kakinya jadi seperti itu. Dan kekuatan super si Vili nolongin si Yao Yao. Sekarang kaki si Yao Yao udah sembuh berkat kekuatan si Vili guys. Si Yao Yao larinya kenceng banget. Melihat si Yao Yao udah sembuh, para penonton pun ikutan terharu guys. Apalagi keluarganya jadi ikutan nangis tuh lihat si Yao Yao larinya kenceng banget. Di sisi lain si Yao Yao liatin ke arah si Vili, tapi si Vilinya udah nggak ada guys.
Ternyata si Vili-nya udah berada di pesawatnya. Dia mau balik ke planet Miau, guys. Kepergiannya juga menghapus ingatan orang-orang tentang si Vili selama keberadaannya di bumi, guys. Jadi setelah itu orang-orang gak ingat lagi tentang si Vili. Termasuk keluarga ini. Keluarga ini bakal lupa selamanya tentang si Vili, guys. Pas sampai di planet Miau, si Vili ngakunya ke raja bahwa planet bumi itu gak layak untuk ditinggalin. Dan saat mereka melihat bentukan si Vili jadi kucing gendut ini, mereka pun percaya sama omongan si Vili. Mereka pun gak jadi deh buat jajah bumi. Tapi akibat dari pengakuan si Vili, raja pun mengasih hukuman kepada si Vili karena gagal menyelesaikan misinya. Raja pun menugaskan si Vili sebagai hukuman, dia harus menggali kentang seumur hidupnya dong. Baru udah ninggalin bumi sebentar, si Vili udah kangen banget tuh sama keluarga itu. Sementara keluarga itu di bumi hidup bahagia, dia nggak ingat sama sekali sama si Vili, guys. Mereka baik-baik aja dan gembira aja tanpa si Vili, sedangkan di planet Miau si Vili jadi sedih banget. Di tengah kesedihannya, si Vili dikagetkan kedatangan anjing-anjing luar angkasa. Anjing-anjing ini berkata mereka lagi nyari makanan. Setelah itu mereka bakal lanjutin perjalanannya ke bumi. Mendengar hal itu, si Vili jadi seneng banget. Dia pun mengasihkan kentangnya semua ke anjing ini. Dengan syarat mereka nebengin si Vili ikutan ke bumi, guys. Akhirnya si Vili pun sekarang sampai lagi di bumi. Lalu dia ngetuk pintu tuh rumah keluarga ini. Tapi sayangnya keluarga ini gak inget si Vili sama sekali. Melihat hal itu si Vili jadi sedih banget, guys. Dia jadi nangis banget. Ternyata keluarga ini tadi cuma ngeprank, guys. Cuma acting buat nipu si Vili. Mereka gak lupa sama sekali sama si Vili. Karena kenangan tentang si Vili gak cuma di pikiran, guys. Kenangan itu juga ada di hati mereka. Akhirnya keluarga ini sama si Vili jadi kumpul lagi nih, guys. Bentar, ternyata guys peta yang tadi diperebutin itu adalah peta asli. Orang-orang kaya pada nyariin peta itu. Kalaulah peta itu ketemu, pasti keluarga ini jadi keluarga yang super kaya raya, guys. Tapi ternyata keluarga ini nggak tahu sama sekali keberadaan peta itu, guys. Gimana guys, seru kan film ini? Kalau kalian suka film ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe ya guys. Dan juga komen sebanyak-banyaknya tanggapan kalian tentang film ini, guys. Aku tunggu ya. Kalian mau aku ceritain apa lagi nih guys, film-film seru lainnya? Silahkan komen di kolom komentar ya guys. Aku juga punya cerita-cerita lainnya yang seru nih guys. Nantikan cerita selanjutnya ya, bye-bye.